Jadi teman-teman ya gimana ya? Jujur dalam demo ini aku tuh dukung 100%. Memang pejabat-pejabat korup itu memang harus diberantas. Kalian udah tahu bentuk dukungan 100% itu seperti apa nih? Aku bawa keluarga aku ini. Keluarga aku suruh ikut demo semua nih. Karena kita memang tidak setuju sama namanya dewan-dewan yang korup. Gimana Ngeri? Ya, betul dewan korup ini. matiin. Pokoknya teman-teman semua selamat berjuang ya, selamat berjuang. Ngondek sih, makanya nggak punya pacar. Bacot. Tapi emang iya sih, ngondek dikit. Dan lo pada tahu kenapa gue nggak punya pacar sampai sekarang? Dan lo pada tahu kenapa setua ini gue nggak punya pacar sama sekali? Ya jelas lah anjing. Gue udah punya anak istri tolol. Ya kali gue cari pacar lagi setan. Kan goblok namanya. Pih. Rumah bunda di Jakarta mau di demo. Demo aja sana. Ya, bila perlu itu di demo. Suruh demo bunda. Suruh demo rumah Bunda Korla, ya. Ya, biar telanjang aku di depan rumah itu. Suruh demo rumah bunda. Ya. Begitu datang telanjang aku ngadapin mereka semua. Aku buka bajuku telanjang, aku tahu. Aku, ayo demo. Sekalian badanku di demo, ya. Kalau berani mereka, ya, telanjang aku depan rumahku. Biar aja, pecah-pecah sekalian, viral sekalian. Mendemo rumahku telanjang aku depan pintu. Masuk kalian, masuk. Ya, berani masuk, ayo masuk. Ya, sekali demoin saya. Cepat. Ya Allah ya Tuhan. Ini nggak apa-apa kok, tadi aku ngomong telanjang gitu nggak apa-apa ini. Nggak kena banet. Nggak kena ban. Apa tadi bunda ngomong gitu kayak gitu? Gak apa-apa itu? Enak lagi IG bun, gak ada kentang ya? Gak apa-apa ya? Sinting kau korup, biarlah. Oke BG, kita sekarang mau nebak mana yang AI dan mana yang asli ya BG ya. Karena kita sekarang confused mau mulai dari yang mana. Kayaknya kita mulai dari yang B aja ya BG ya. Oke, langsung saja kita putar. Guru itu beban negara. No. Maksudnya gimana? Guru itu beban negara. Gak mungkin. Gak mungkin Sri Mulyani ngomong kayak gini. Gak mungkin guru adalah beban negara. Karena kita lihat di mana-mana guru gajinya kecil ya nggak sih BG? Oh my god brody, oh my god. Sri Mulyani adalah seorang perempuan. Harusnya dia pasti punya perasaan. Emang yang cowok nggak punya perasaan? Punya, tapi kalau misalkan Sri Mulyani jadi cowok mungkin namanya jadi Sri Mulyono. Tapi ya udah, maksud aku kita fokus aja ke masalah ini. Ini pasti AI. Udah, kita langsung ke B. Kita langsung ke video yang A maksud aku. Kita langsung ke video yang A, oke? Beban negara sebenarnya adalah tunjangan DPR. Saya warga Indonesia nak cakap banyak-banyak terima kasih kepada kalian warga Malaysia yang sudah membantu kami. Kalian rakyat Indonesia harus tahu kalau di aplikasi sebelah lagi rame banget warga Malaysia berbondong-bondong membantu ojol di Indonesia. Mereka mengganti lokasi mereka menjadi Indonesia Jakarta lalu mengirimkan makanan kepada ojol-ojol. Jadi setelah mereka order makanan dari GrabFood atau GoFood atau ojol-ojol di Jakarta, mereka membiarkan makanan itu untuk mereka bahkan dibagikan ke teman-teman yang lainnya. I just nak cakap banyak-banyak terima kasih untuk kalian para warga Malaysia. I rindu nak bergaduh lagi dengan kalian, tapi ingat bahwa rendang itu masih tetap dari Indonesia. Kita negara dua nih udah bagai kakak beradik kan, mau bergaduh macam manapun. Bila adik-beradik kita dilanda kesusahan, mesti kita saling tolong-menolong semampu kita kan? Siapa lagi nak tolong adiknya kalau bukan abangnya? Indonesia dan Malaysia nih udah macam love-hate relationship. Sebagai bentuk terima kasih dari kami warga Indonesia, silakan akak ambil Saroni, kami ikhlas, kami redo, silakan akak ambil. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kelvin. Nah ini masuk ya berita terbaru ya terkait kericuhan demo kemarin ternyata sudah disetting guys. Nah ini ada beberapa pendapat dari para netizen dan tentunya ada Agnes Mo dan yang pertama ada Prabowo, Presiden Prabowo ya. Nah ini kita lihat seperti apa ya pendapat dari beliau ini guys.
Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Wah, kan bener apa dugaan kita guys. Ternyata huru-hara kemarin itu sudah direncanakan dan diduga ini ulahnya para koruptor dan juga ya mafia-mafia lah. Di dalam video itu Pak Prabowo udah notice nih kalau yang bikin ulah membakar halte ataupun membakar gedung DPR itu bukan ulahnya pendemo, tapi ada oknum-oknum tertentu. Emang kelihatan banget sih ada oknum-oknum tertentu ya yang membuat ini kelihatan rusuh-risu gitu guys. Jadi orang pada takut keluar gitu ya. Terus nanti banyak perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah yang dirumahkan seperti akan apa ya, kayak kemarin pandemi gitu loh, corona gitu. Jadi otomatis ekonomi Indonesia akan merosot turun guys ya. Nah ini kayak target sengaja gitu guys ya. Pantesan aja kayak kemarin tiba-tiba banyak influencer yang kayak seolah-olah menyalahkan pendemo. Jangan merusak fasilitas umum, bukan pendemo yang merusak. Di video ini gue udah bilang gue nggak yakin itu ulah pendemo, tapi impostor. Dan satu nama yang gue curigain, nih, mantan kepala BIN ungkap demo ricu di dalam aksi efek Prabowo bongkar Mega ini. Riza Khalid semenjak kasus korupsinya terungkap, kepemimpinan Pak Prabowo dalam ancaman guys. Dan bisa jadi diduga Sahroni ini dan juga anggota spekulasi liar muncul, Riza Khalid diduga bohir demo DPR yang lainnya kemarin tuh sengaja memancing emosi rakyat. Kalian bayangkan cuma di tangan Pak Prabowo nih orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Next. Waduh. Cepat kalian ambil semuanya. Jangan sisakan satu rumput pun, jangan sisakan satu debu pun ya kalau. Cepat. Bagus adik-adik akak, bagus, ditunggu gebrakan selanjutnya. Pokoknya jangan kalian sisakan satu pun. Habis dari satu rumah ke rumah lainnya. Ya, ingat, dari satu rumah ke rumah lainnya. Waduh, ngajak pendatang petenteng itu ya. Nah guys, menurut kalian gimana nih ya tadi si Panda ya mengatakan tuh rumahnya dijarah lagi. Ibarat kata kayak provokator gak sih guys ya. Itu kayak berarti kan dia kayak melawan ini ya, siapa namanya, Uya Kuya guys. Nah ini ada yang pertama, yang ada Agnes Mo sentil DPR. Semua berawal dari IQ rendah dan tanpa empati gitu guys ya. Waduh, dan ini ada juga semua berawal dari IQ rendah, cara berbicara di depan umum yang memecah belah dan merendahkan serta tanpa empati ya. Tulis Agnes Mo dikutip pada Selasa kemarin ya. Hal paling minimal yang bisa saya harapkan dari seorang anggota DPR adalah kemampuan berbicara di depan publik ya, yang layak, yang tidak memecah belah, tapi benar-benar mencari solusi untuk semua pihak, bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya gitu guys. Nah itu Agnes Mo ya, penyanyi dan produser musik Indonesia guys ya. Mantap Agnes Mo ya. Halo guys, kalian masih kenal teman saya Leo, wartawan TV One, saat ini ditangkap polisi. Mohon infonya bagi teman-teman. Marco, Pak Komandan, tolong Pak lepasin kawan saya. Nanti akan memancing kemarahan masyarakat lagi Pak. Ini kawan saya. Tolong ya Pak. Bagi teman-teman yang belum tahu kalau Leo ditangkap polisi karena dia membuka HP, memvideokan kejadian yang namanya demo hari ini ya. Tolong ya guys, viralin. Semoga Pak Jenderal ya dari atasan-atasan ya. Nih Pak Jenderal tolongin nih. Ini teman gua nih. Tolong nanti menambah kemarahan rakyat lagi ya. Tolong tuh. Waduh. Hebat Bu, Anda sangat luar biasa, kata-kata Anda sangat bijaksana. Kasih tahu kepada para pendemo bahwa yang harus didemo itu adalah anggota DPR dan pejabat-pejabat lainnya, bukan sesama masyarakat Indonesia. Setelah ibu-ibu berjilbab pink, sekarang Anda, semoga kalian berdua sehat selalu dan diberikan kemudahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehat-sehat selalu kalian berdua. Dan semua orang yang sedang berdemo, semoga kalian aman-aman saja dan baik-baik saja, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan. Ya kita tidak miskin tapi uang murni untuk rakyat. Jadi jangan pernah penjara. Itu gara-gara penjara. Kasih paham Kak. Nah benar ya. Hebat Bu, Anda sangat luar biasa Kak. Nah ini kita lagi. Kan seperti dugaan gua,
Dalang atas kericuan dan provokasi kemarin adalah ulah Riza Khalid. Yang membayar bazar, yang membayar oknum-oknum provokasi, itu adalah semua ulah Riza Khalid. Untuk apa? Untuk menurunkan kekuasaannya Prabowo Subianto, presiden kita. Gue sama sekali nggak menyesal untuk memilih Pak Prabowo sebagai presiden, karena kasus terbesar aja yang nggak tersentuh di zaman SBY dan Jokowi, cuma di zaman Prabowo, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi senilai ratusan triliun rupiah. Sang mafia minyak. Buat kalian tolong viralin ini. Dalang atas kericuhan dan provokasi kemarin adalah ulah Riza Khalid yang membayar bazar-bazar dan provokasi kemarin. Karena negara kita sudah mengeluarkan red notice untuk Riza Khalid. Jadi mulai dari sekarang untuk kalian jangan mudah terprovokasi lagi ya. Ini gara-gara tadi tanggal 2 September dini hari Bandung diserang ya sama oknum polisi. Terus kemarin tanggal 1 September Pak Prabowo bilang polisi yang terluka naik jabatan. Gue nyari udah berapa lama Prabowo jadi presiden setelah dilantik. Jadi dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Terus sampai sekarang ini 2 September 2025 baru 10 bulan. Terus masa berlakunya itu 5 tahun. Jadi habisnya tanggal 20 Oktober 2029. Masih lama, masih 4 tahun lagi, itu masih lama. Biasanya mau gue bikin timeline nih kayak, waduh, dia sudah tidak sabar ya supaya Presiden Prabowo diganti gitu mungkin ya. Nah, menurut pendapat kalian, maaf guys, gimana setelah melihat beberapa info tadi ya? Dan aku setuju dengan pendapat dari komentar dari Agnes Mo ya. Beliau emang pintar sekali guys dan bijak ya, sekali ngomong langsung skak gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.